Halo sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya, John Zoom, Jesus my Savior. Sahabatku yang terkasih, saya berdoa kiranya kita semua tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus tetap percaya bahwa Yesus Maha Kuasa dan Dia tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Sahabatku yang terkasih, saya mendapatkan kiriman video di mana seorang ustadz atau ulama ya, pakar kristolog katanya, dia membedah ayat-ayat Alkitab dan mengatakan bahwa Yesus itu bukan pencipta, tetapi Yesus itu adalah dicipta katanya. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh mengenai penjelasan ya mengenai Yesus dicipta atau Yesus pencipta, kita akan lihat dulu videonya supaya bisa lebih memahami, bisa lebih tahu apa yang nanti saya sampaikan. Kalau tidak nanti akan repot gitu. Ya, kita lihat dulu. Apapun, karena kamu tahu itu benar. Bukan mau cari ini, wah. Dalam orang cerdas, orang yang mengutamakan rasionalitasnya, makanya aku mengusung Islam rasional. Islam itu satu-satunya agama yang paling rasional. Islam itu katanya satu-satunya agama yang paling rasional. Wah, bagus. Kalau semua orang Islam kayak Mbah Beti ya, Gus Beti ini. Wah, ini mantap. Aman dunia ini. Aman Indonesia ya. Pakai rasional, tidak fanatik bodoh ya. Tidak sedikit-sedikit emosi, baperan, ribut gitu. Pakai kekerasan. Kalau semua orang, saya suka ini dialog seperti ini. Rasional katanya agama satu-satunya. Mantap ya. Ini yang paling saya tunggu, kalau semua orang Islam ini bisa seperti ini ya, baik, damai. Nah, coba kita lihat apa lagi ya dikatakannya. Itu menjadi polemik sampai akhir zaman antara kita Islam dan teman-teman Kristen yang Tritunggal. Kristen ada dua. Ada yang seperti kita ya, Saksi Yehova, Kristen Tauhid, Mormon, itu bahwa Yesus itu adalah Nabi dan Allah itu satu. Selesai, sama di situ. Dalam titik itu Islam dan mereka sama. Oke? Tapi dengan Kristen Tritunggal yang itu menjadi mainstream di dunia ini, kita beda jauh. Bagi kita Yesus adalah kekasih Allah, dia seseorang, ya orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi guru kehidupan. Sesuatu yang dipilih oleh Allah tentunya dia adalah seorang yang dikasihi oleh Allah dan dimuliakan oleh Allah. Dan kita pun sampai dalam rukun iman kan mengimani beliau sebagai nabi. Bagus, kalau orang Islam kayak begitu ya masih oke lah, tidak menghujat-hujat Yesus, tidak bilang ada jin kafir lah, di salib lah, apa segala macam kayak ustadz yang lain ya. Kalau penalarannya seperti dia ini ya masih oke lah kan, artinya itu masih rasional gitu loh ya. Coba kita lihat lagi. Oke? Jadi orang Islam tuh menghormati Yesus yang kita sebut Isa. Masalahnya sekarang ada dua. Yesus ini manusia atau Allah, ini yang jadi masalah. Salah bagi dia kan. Oke? Kan di sini masalahnya. Dan ini sampai kiamat nggak selesai. Orang Islam bilang dia manusia. Manusia ya seperti kita, bisa suka, bisa duka, bisa sedih, bisa lapar, bisa ngantuk. Tetapi kata-kata Kristen yang Tritunggal, dia adalah Allah. Pertanyaannya, mana yang benar? Apakah Yesus manusia atau Yesus Allah? Untuk membicarakan itu kita harus tahu dulu. Oke, begini ya. Ini cara dia untuk menuntun orang, penalarannya sampai kepada sebuah keputusan bahwa Yesus Allah dan manusia ini cukup menarik ya. Jadi dia berpikir itu begini. Hanya ada dua pilihan, Yesus itu manusia, Yesus itu atau Allah. Padahal dia tidak tahu bahwa Allah itu kan maha kuasa.
Kalau manusia ya tidak maha kuasa, ya terbatas. Manusia tidak bisa menjadi Allah. Tapi Allah bisa menjadi manusia nggak? Bisa dong. Allah maha kuasa. Dia menciptakan alam semesta, dia pencipta segalanya. Tentu dia bisa dong menjadi manusia. Karena dia maha kuasa. Sedangkan manusia tidak bisa menjadi Allah. Nah, hal ini yang dia lupakan dari penalarannya. Jadi dia hanya mereka manusia, Allah. Manusia tidak bisa jadi Allah, Allah tidak bisa jadi manusia, gitu. Ini sudah salah logikanya. Kalau Allah tidak bisa manusia, berarti Allah itu bukan maha kuasa. Nah, coba dipikirkan lagi nih, Mbah Betty ini ya. Coba kita lanjutkan, kita dengar dulu apalagi omongan dia. Kita nggak usah salah satu aja. Karena kalau ini sudah terbukti benar, kita nggak perlu ke sini. Karena kalau ini sudah terbukti benar, kita nggak perlu ke sini. Kalaupun kita ke sini atau dua-duanya kita kaji, itu hanya melengkapi saja. Ya kan? Kan seperti benda. Kalau begitu, sekarang syaratnya apa sehingga dia bisa disebut Allah itu? Syaratnya apa? Apa? Supaya bisa disebut Allah itu apa? Aku kasih satu kriteria, kalau Anda setuju kita lanjutkan, kalau tidak setuju ya kita pulang. Ngapain dilanjut? Bahwa sesuatu bisa disebut Allah apabila dia mempunyai kemampuan mencipta. Setuju? Betul. Nih, sekarang Yesus itu pencipta atau dicipta. Nah, ini yang mau kita teliti. Nah, ini menarik ya. Jadi Yesus itu pencipta alam semesta, pencipta dunia ini, atau dia dicipta oleh Allah. Ini menarik. Betul. Kalau ya, Yesus tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan alam semesta dan menciptakan segala sesuatu, berarti dia adalah ya manusia biasa. Ya sama seperti Muhammad lah. Muhammad manusia seperti biasa. Dia tidak pernah lakukan hal yang ajaib atas dirinya dan dia tidak pernah mengampuni dosa. Ya, kalau Yesus mengampuni dosa. Yesus bisa bangkitkan orang mati, melakukan pekerjaan-pekerjaan ilahi. Kalau ya Muhammad sih manusia biasa, dia sendiri berdosa, tidak ada dia mengatakan ya dosa manusia diampuni atau dia mengampuni dosa, tapi dia berdoa kepada Allah supaya Allah mengampuni dosamu. Nah, kalau kita lihat di dalam Alkitab banyak hal loh Yesus melakukan ya hal-hal pekerjaan-pekerjaan yang menunjukkan bahwa dia adalah Allah dan bahkan dia pencipta, bukan dicipta. Tapi kita lihat dulu lah apa yang disampaikan oleh ini Bapak Ustadz Ragam Gondrong ini. Nah. Itu kan tadi sudah sepakat. Kita mengambil sudut pandang Allah. Sesuatu syarat dia dikatakan Allah kalau dia mencipta. Nah, sekarang kita melihat Yesus. Yesus itu pencipta atau dicipta? Oke? Nah, kalau Yesus mencipta nanti setelah kita teliti, berarti dia Allah. Tapi kalau ternyata hasil penelitian mengatakan Yesus itu dicipta, berarti dia makhluk manusia. Semuanya itu ada dan diciptakan. Sip. Berarti Allah itu, Tuhan Allah itu pencipta. Wahyu ya. Oke. Sekarang ke Yesaya 44:24. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Oke, berarti Tuhan Allah itu adalah yang menjadikan.
Ya kan? Jadikan Allah ya Tuhan, Allah yang Terus kau baca sekarang sebentar Yohanes 1:3 di perjanjian baru. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Terus. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Oke, terus. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Siapa dia itu? Firman. Firman. Karena awalnya kan firman. Yang mereka akui sebagai Allah. Yang dianggap firman itu siapa? Yesus. Tolong buka Yohanes 1:3 yang edisi bahasa Inggris. Oke, baca. All things came into existence through Him, and without Him, nothing was. Oke, coba terjemahkan lagi Yohanes 1:3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Stop. Dijadikan Oleh Dia. beda nggak melalui dengan dan oleh? Beda. Apa kalau melalui gimana? Contohnya begini lah. Ya. Ini spidol, ya, diciptakan oleh katakanlah siapa? Paijo. Oke? Sama spidol diciptakan melalui Paijo. Beda tidak? Beda kan? Nah, jadi kalau LAI ini sudah terkontaminasi ini, ya. Ini Oke, sahabat yang terkasih, mari kita lihat. Oke ya, mari kita lihat ayat Alkitabnya, biar kita tidak salah mengerti. Ya, ayat Alkitabnya di dalam, coba ya kita di dalam ini, Yohanes 1. Ya, kalau di dalam Yohanes pasal 1 ini, dia tadi bilang true ya. Nih lihat bahasanya. All things were made by Him. Oke, lihat di sini King James Version. Ya. All things, segala sesuatu were made by Him. And without Him was not anything made that was made. In Him save life. In Him was life, and the life was the light of man. Di sini, di mana ada kata true? Melalui. All things were made by Him. Oleh Dia. Oleh sebab itu, kalau kita lihat terjemahannya bahasa ini, bahasa Indonesia, kan sebenarnya itu apa jelas kok dalam bahasa Indonesia. Ya. Dalam bahasa Indonesia, ini jelas. Bentar. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tadi dia bilang lai ini sudah ini katanya, apa ya? Sudah diselewengkan. Bagaimana? Ini tidak diselewengkan sesuai dengan bahasa Inggrisnya. Sekali lagi saya perlihatkan bahasa Inggrisnya, King James Version. Ya. Jadi biar kita itu orang Kristen mengerti. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Nah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia itu siapa? Yesus, firman itu. Bagaimana lalu bisa bilang bahwa melalui? Wah, dicumpamakan lagi Paijo apa? Paijo ya. Oleh Dia, ya diciptakan melalui Dia. Terjemahan yang dia pakai itu saya tidak tahu dia versi apa yang dipakai oleh Pak itu tadi itu Ustadz tadi itu ya. Nah, tapi kita lihat King James Version tidak ada pakai true kata di situ ya, pakai melalui di situ. Nah, kalau kita buka juga misalnya ya Ibrani 1 ayat yang kedua. Ibrani 1 ayat yang kedua, kalau kita baca di dalam Alkitab nih bunyinya begini juga nih. Ibrani 1 ayat 2. Agak besar kan ya.
Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Lihat, oleh dia Allah ya telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Lihat ya. Oleh dia Allah menjadikan alam semesta. Oke, kita lihat di dalam bahasa Inggrisnya. Oke. Di dalam bahasa Inggrisnya jelas dibilang ya, had in this last day spoken unto us by his son, whom he had appointed heir of all things, by whom also he made the worlds. Jelas? Ya, sangat jelas sekali. Nah, jadi di dalam dia menciptakan. Kolose, kita lihat Kolose 1 ayat yang ke-16. Oke, ayat yang ke-15. Ia, oke, di sini jelas ya, ayat, kita lihat ini. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Oleh Dia. Bahasa ininya, King James Version-nya. Kita lihat bahasa King James Version-nya. Bahasa King James Version-nya. Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. For by him were all things created. For by him ini siapa? Jesus Christ. Ya. Ya. That are in heaven. Nah, segala sesuatu yang ada di surga, yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, dan seterusnya. Jadi, for by him. Banyak orang bisa mengatakan bahwa Yesus tidak menciptakan. Nah, saya bingung juga kalau begitu. Gimana cara mereka ini cara mereka memahami firman Tuhan? Nah, kalau kita buka lagi misalnya Yohanes 5 ayat 20. Ada nanti. 1 Yohanes ayat 20. 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita adalah yang benar di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jelas enggak? Jelas kan? Jadi begini ya, Mbah Betty, ya, cara kita untuk memahami Alkitab itu ya harus lihat menyeluruhnya ayat itu. Jangan asal main bedah-bedah saja tanpa ya pikir atau tanpa tahu bahwa orang itu Kristen itu bodoh-bodoh itu ya. Kalau didik orang di pesantren di situ, muridmu itu ya engkau bedah-bedah sendiri ayat Alkitab, ya mereka ya pasti nganggu-anggu aja gitu. Nah, sekarang saya ajak berpikir logis, oke? Berpikirlah. Yesus menyatakan dirinya Allah. Oh, banyak ayat di dalam Alkitab Yesus menyatakan dirinya Allah. Yang tadi sekelumit saja beberapa ayat yang saya tunjukkan kan itu sudah menyatakan bahwa Yesus itu adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Oke? Yesus mengampuni dosa. Yesus melakukan bangkitkan orang mati sampai dia berkata, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Dan orang Farisi, Saduki, ahli Taurat datang mau melemparin dia dengan batu. Marah kan mereka kan? Karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Sampai Tuhan berkata, akulah Tuhan atas hari Sabat. Oh, orang Farisi, Saduki, kami ini nenek moyang kami suruh jaga hari Sabat, kok kamu bilang Tuhan atas hari Sabat? Tambah marah. Karena Yesus ada Tuhan. Jadi Yesus menyatakan dirinya Allah. Mari kita berpikir. Hanya ada dua kemungkinan. Oke, sebentar. Saya kayaknya harus image yang ini dulu nih.
Harus yang image sini dulu. Nah, Yesus menyatakan dirinya Allah, hanya ada dua kemungkinan. Dia benar atau salah. Oke? Kalau salah, berarti ada dua kemungkinan lagi. Yesus berani klaim dia itu Allah, berarti dia sakit jiwa, kurang waras, atau dia pendusta, bohong. Nah, kira-kira mungkin nggak Yesus itu sakit jiwa? Masa orang sakit jiwa bisa banyak mengajarkan hal-hal yang positif dan masuk akal? Ya. Mengajarkan moral yang paling tinggi, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, kasihilah musuhmu. Nah, bagaimana saya bisa mengikuti seorang pemimpin agama yang menyandang pedang, yang bunuh-bunuh orang, dan yang punya istri kawin banyak orang, gitu. Lalu saya dibilang saya masuk akal gitu ikut itu agama seperti itu. Oh, tentu bagi saya tidak masuk akal. Yesus memberikan teladan hidup yang suci, yang bermoral, dan mengajarkan yang bermoral. Tinggi kasihnya, tinggi moralnya. Bagaimana dia bisa dibilang sakit jiwa? Atau dia pendusta? Wah, tidak mungkin. Yesus mengajarkan, jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Lebih daripada itu, dari si jahat. Bahkan Yesus mengucap, bapakmu itu pendusta, iblis itu bapakmu, bapak segala pendusta. Bagaimana mungkin Yesus bisa salah? Oleh sebab itu, maka kemungkinannya hanya ini. Tadi salah tidak mungkin, sakit jiwa tidak mungkin, ya. Pendusta, tidak mungkin. Satu-satunya adalah Yesus benar. Dia adalah Allah yang hidup. Dia tidak mungkin, ya, berdusta. Dia tidak mungkin sakit jiwa, apalagi tidak mungkin salah. Sahabatku dimanapun Anda berada, ya, inilah penalaran yang logis dari kita beriman kepada Yesus Kristus. Gitu loh. Cara bernalar yang logis itu seperti ini. Ya. Jadi Yesus sudah membuktikan bahwa dirinya adalah Allah. Dia itu pencipta, betul, sesuai dengan nalarnya itu. Kalau dia pencipta, ya dia Allah. Ya, di Alkitab banyak sekali mengatakan dia ada pencipta. Nah, dia bukan hanya sekedar nabi. Jadi sahabatku dimanapun Anda berada, begini. Kalau engkau menganggap bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, dan sebagai juru selamat yang memberikan janji kepastian bahwa barang siapa percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal, ya, dan kau percaya sungguh-sungguh, maka engkau akan diselamatkan. Lalu kalau engkau tidak percaya, engkau anggap Yesus itu bukan Tuhan, engkau anggap Yesus itu cuma manusia ciptaan biasa, tapi ternyata nanti kalau mati, engkau dihakimi oleh Tuhan. Dan di dalam Alkitab Wahyu itu jelas sekali mengatakan bahwa dia akan menghakimi orang hidup dan yang mati. Ya. Dia adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Ya. Dia akan menghakimimu. Ya. Jadi orang yang percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, sesuai dengan Alkitab, dan dia adalah juru selamat satu-satunya, pasti selalu untung. Pasti diselamatkan. Tapi barang siapa yang tidak percaya kepadanya, pasti binasa. Nah, sahabatku dimanapun Anda berada, kalau masuk surga lewat perbuatan baik, kalau masuk surga lewat berbuat kasih, orang Kristen itu penuh kasih, berbuat baik banyak. Nggak ada sedikit-sedikit marah orang ketika Alkitabnya itu dianggap palsu lah, ketika Alkitabnya itu dicemooh, ketika nama Yesus dihujat. Nggak ada orang Kristen itu baperan langsung mau lapor polisi apa penistaan agama. Nggak ada. Sebenarnya kalau saya mau bahas seperti yang dilakukan oleh Christian Prince atau yang lain, cuman saya merasa nggak aman hidup saya gitu. Jadi saya tidak maulah menyerang atau sebenarnya saya menemukan banyak hal ketika saya banyak baca buku dan mendengar apa yang disampaikan Christian Prince ya. Cuman kalau saya sampaikan ini jadi masalah gitu loh. Nah, oleh sebab itu saya ya udah memberi pertanggungjawaban aja iman yang ada pada saya. Mereka enaknya mengobrak-abrik menafsirkan ayat Alkitab. Ya, terus saya meluruskannya. Jadi sahabatku dimanapun Anda berada, Yesus Kristus ada juru selamat kita. Dia berjanji, akulah jalan kebenaran hidup. Tidak ada seorang mendatang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Memang pada waktu itu dia
menjadi manusia, bisa lapar, bisa haus. Jadi menjadi manusia, namanya Allah bisa Maha Kuasa. Ya. Di dalam kitab Filipi kan dikatakan bahwa ya untuk waktu yang singkat, ya, dia yang kesetaraan dengan Allah tidak menganggap ya sebagai milik yang tidak harus dipertahankan, tetapi mengosongkan dirinya, kata kenosis, menghambakan dirinya sama seperti manusia untuk dihukumkan, menggantikan dosa-dosa manusia. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Percayalah, apapun yang kita lakukan di dunia ini, semuanya akan diadili. Setiap imanmu, setiap perkataanmu, setiap perbuatanmu akan dihakimi Allah. Kita tidak pernah marah dan tidak perlu marah. Kita tetap tersenyum untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Bersama saya John Sung, Jesus my Savior.